Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, menyelami sumber kita hari ini. Ini ada kutipan dari dokumen Markus 1 PDF, fokusnya di Markus 13 ayat 24 sampai 32. Bagian yang, wah, menarik banget ini. Soal nubuat Yesus tentang kedatangan anak manusia, terus ada perumpamaan pohon ara juga. Yuk, kita coba gali bareng ya. Apa sih makna tanda-tanda akhir zaman ini dan relevansinya buat Anda semua? Oke, kita lihat mulai ayat 24. Waduh, gambarannya agak gimana ya? Bikin merinding dikit. Matahari jadi gelap, bulan gak ada cahayanya, bintang-bintang pada jatuh, kuasa langit goncang. Ini kayaknya jadi latar belakang dramatis gitu ya, untuk momen puncaknya di ayat 26. Betul, betul. Ayat 26 itu orang akan melihat anak manusia. Anak manusia ini kan gelar yang sering Yesus pakai buat dirinya sendiri ya, merujuk ke kitab Daniel itu. Ah, iya, iya. Sosok surgawi penuh kuasa itu ya. Tepat, datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow. Terus malaikat-malaikat dikirim buat ngumpulin orang pilihan, skalanya besar banget. Nah, pertanyaannya kan, kapan ini semua bakal terjadi? Di sini nih, Yesus pakai perumpamaan. Cerdas ya, pohon ara di ayat 28. Katanya kalau ranting udah lembut terus mulai tunas, kita tahu musim panas sudah dekat. Jadi kayak alam mengasih kode gitu ya. Bakal ada tanda-tanda yang bisa kita kenali kalau kita peka. Iya, bener banget. Dokumen Markus 1 PDF yang Anda kirim itu juga menyoroti ini. Perumpamaan sederhana, tapi kuncinya di situ. Yesus pakai fenomena alam biasa yang orang pada tahu lah, buat nyajarin soal kepekaan baca tanda zaman akhir. Jadi ini bukan soal bikin kalender pasti, bukan? Bukan soal tanggal ya. Bukan. Lebih ke soal mengenali musim rohani, gitu. Nah, gambaran kosmik yang tadi disebut, matahari gelap dan lain-lain, itu memang bahasa simbolik. Udah lazim dalam tradisi Yahudi soal akhir zaman. Simbol penghakiman ilahi, perubahan besar. Sumber Anda juga menekankan ini. Tapi ada yang bikin penasaran nih di ayat 32. Dibilang tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat nggak tahu, anak pun nggak tahu, cuma Bapa aja. Jadi ada tanda tapi tanggalnya rahasia. Ini kan gimana ya? Nah, ini dia. Unik banget. Analisis teologis dalam dokumen itu membedahnya dari dua sisi. Pertama, sisi diagnostik. Kayak dokter mendiagnosa gitu. Mendiagnosa apa tuh? Kecenderungan kita, manusia. Gampang lengah, terlalu sibuk sama urusan duniawi, sampai lupa rencana besar Tuhan. Ketidakpastian waktu ini bisa bikin bingung kan kalau kita salah nangkapnya. Oke, itu diagnosisnya. Terus, resep atau anjurannya apa dong, sisi lainnya tadi? Nah, itu sisi preskriptifnya. Anjurannya jelas, bukan spekulasi, bukan nebak-nebak tanggal. Justru sebaliknya, panggilan untuk berjaga-jaga. Secara rohani ya, Anda menggarisbawahi ini banget. Jadi pertanyaannya balik ke kita. Gimana kita hidup dalam kesiapan ini tiap hari? Itu intinya. Masuk akal. Konteksnya juga penting ya. Bagian ini kan muncul setelah Yesus ngomongin penderitaan, nabi palsu, terus setelah ini juga ditekankan lagi soal jaga-jaga. Ini kan bagian dari khotbah di Bukit Zaitun itu ya, sebelum dia disalib. Gimana sumber kita menghubungkan ini ke gambaran besarnya? Iya, dokumen Markus 1 PDF itu mengaitkannya dengan relevansi yang nggak lekang waktu. Teks ini menegaskan kedaulatan Tuhan atas sejarah. Janjinya dalam Kristus itu pasti. Di tengah dunia yang mungkin rasanya, wah, kacau balau, ini jadi sumber harapan. Harapan gimana tuh? Ya harapan bahwa Tuhan pegang kendali, Kristus pasti kembali. Dan kita, umatnya, dipanggil hidup dalam iman yang konsisten. Dokumen itu juga ngasih perspektif menarik. Katanya kesulitan hidup itu mungkin diizinkan supaya kita tetap ingat Tuhan, dekat sama Dia, sambil nungguin pemulihan total nanti. Wah, dalam ya maknanya. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan praktis nih. Gimana dong kita menerapkan ini? Maksudnya, nggak cuma jadi pengetahuan di kepala aja, tapi gimana ini mengubah cara kita hidup sehari-hari? Nah, aplikasi utamanya persis seperti ditekankan sumber Anda, bukan spekulasi waktu. Lupakan itu. Fokusnya pada cara hidup kita sekarang, saat ini. Dokumen itu ngerangkum beberapa poin penting. Apa aja tuh? Pertama, ketaatan aktif, lewat iman dan pelayanan nyata.
Kedua, disiplin rohani. Ya, doa, baca firman. Ini nunjukin kita serius. Ketiga, jaga fokus harapan kita. Bukan keamanan duniawi semata, tapi ke janji kekal. Keempat, pakai waktu dengan bijak, sesuai Injil. Nggak usah sibuk ngitung-ngitung hari. Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini ya, panggilan untuk waspada dalam harapan. Tanda-tanda zaman memang digambarkan, tapi fokus utamanya adalah kesetiaan kita di masa kini, sekarang ini. Sambil percaya penuh sama janjinya, yang nggak akan pernah gagal biarpun langit bumi ini goncang. Ada kepastian di tengah ketidakpastian waktu, gitu ya? Tepat sekali. Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan. Ini diadaptasi dari akhir analisis di Markus 1 PDF itu. Coba pikirkan, bagaimana kesadaran Anda akan kedatangan Kristus kembali, peristiwa yang digambarkan dahsyat dan mulia ini, bagaimana kesadaran itu benar-benar membentuk cara Anda melihat dan menjalani hidup Anda hari ini. Apakah penantian ini mendorong Anda untuk punya tujuan hidup dan harapan yang mungkin berbeda dari sebelumnya? Renungkanlah.